Baik, aplaus dulu untuk penyanyi kita hari ini, Isma. Bapak Ibu, Dewan Juri yang kami hormati, Bapak Kepala Museum Baru-Garu yang kami hormati, Bapak Ibu penonton yang kami hormati, dan penonton yang ada di rumah yang kami banggakan. Masih dalam acara siang ini, Lomba Pidato Sejarah Kerajaan Muna tahun 2022 yang diikuti oleh peserta se-Kabupaten Muna, peserta dari siswa-siswi SMA se-Kabupaten Muna. Tadi sudah kita saksikan sama-sama peserta yang kedua, dan selanjutnya kita melangkah ke peserta berikutnya atas nama Rahmawati. Atas nama Rahmawati dari SMA Darul Fikri Labungka. Rahmawati peserta dari SMA Darul Fikri Labungka datang jauh-jauh dari pagi, sudah hadir di rumah adat saat ini dan masih semangat untuk memberikan pidatonya yang sebentar kita dengarkan sama-sama. Kita sama-sama belajar dari kegiatan pada siang hari ini. Kepada adik Rahmawati SMA Darul Fikri Labungka, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi bermain sepeda, sepedanya sepeda baru. Selamat siang kepada semua, semoga kita sehat selalu. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara lomba yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kerajaan Muna. Sebelum terbentuknya kerajaan di Muna telah terbentuk 8 kampung. 8 kampung yang terbentuk ini masih sangat sederhana dan mengikat diri dalam sebuah union dengan mengangkat Mieno Wamelai sebagai pemimpin tertinggi. Ke-8 kampung yang telah terbentuk ini terbagi atas 2 wilayah, yang masing-masing wilayahnya terdiri dari 4 kampung. 4 kampung pertama dipimpin oleh Kamogula, terdiri atas 1 Tongkuno, pemimpinnya bergelar Kamogulano Tongkuno. 2 Baraka, pemimpinnya bergelar Kamogulano Baraka. 3 Lindo, pemimpinnya bergelar Kamogulano Lindo. 4 Wapepi, pemimpinnya bergelar Kamogulano Wapepi. Sedangkan keempat wilayah kampung lainnya dipimpin oleh Mieno, terdiri atas 1 Kaura, pemimpinnya bergelar Mieno Kaura. 2 Kangsitala, pemimpinnya bergelar Mieno Kangsitala. 3 Lempo, pemimpinnya bergelar Kamogulano Lempo. 4 Ndoke, pemimpinnya bergelar Kamogulano Ndoke. Sejarah peradaban manusia di Muna dimulai di Liang Kawari oleh suku Tomuna. Suku Tomuna ini adalah
Menoid yang berasal dari Sri Lanka. Suku Bamuna merupakan salah satu suku pertama yang menghuni Nusantara. Ketika Saweri Gading dan ke-40 pengikutnya terdapat di suatu daerah yang saat ini disebut dengan nama Bahutara. Kemudian Saweri Gading dan ke-40 pengikutnya ini berbaur dengan penduduk yang telah lama tinggal di Muna. Lama-kelamaan Saweri Gading dan 40 pengikutnya membawa nuansa baru dalam pembangunan peradaban manusia di Muna. Suatu waktu dipilihlah pemimpin untuk memimpin komunitas yang telah mereka buat oleh Saweri Gading ini. Pemimpin yang dipilih merupakan yang dianggap sebagai primus inter pares. Hadirin yang saya hormati, sejarah kerajaan Muna dimulai setelah dilantiknya Laeli sebagai Raja Muna pertama. Setelah dilantiknya Laeli sebagai Raja Muna pertama ini, kerajaan Muna baru dikatakan sebagai kerajaan yang berdaulat karena telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara, yaitu telah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan, dan seluruh perangkat masyarakat bersedia mengikat diri dalam sebuah aturan yang bernama Kerajaan Muna. Laeli alias Baiduzaman dengan gelar Beteno de Tompula merupakan Raja Muna yang pertama. Tidak ada informasi dari mana beliau berasal. Ada versi yang menyebutnya dari Luwu, ada yang versi yang menyebutnya dari Arab Melayu, dan ada versi yang menyebutnya dari Jawa. Watan Yabe atau Watan Riabe merupakan istri dari Laeli. Watan Yabe berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan, merupakan putri dari Raja Batara Latu yang juga merupakan saudara kembar Saweri Gading. Laeli dan Watan Yabe ini memiliki 3 orang anak, yaitu Sugipatola, Runtuwulau, dan Wakilam Bidubito. Sugipatola akhirnya menjadi Raja Muna yang kedua. Runtuwulau kembali ke Luwu dan menjadi Raja Luwu. Sedangkan Wakilam Bidubito menikah dengan Lasingkalabu, merupakan Mieno Wamelai, anak dari Labalano. Akhirnya Lasingkalabu ini menjadi Kamopulano Tongkuno yang pertama. Catatan di Kedaton Luwu, putra Watan Riabe bernama Sipulusiang kembali ke Luwu dan menjadi Raja Luwu pada tahun 1268. Catatan di Kerajaan Muna, putra Watan Riabe menjadi Raja Luwu. Kesamaan tutur kata lisan ini memunculkan asumsi bahwa Sipulusiang adalah Runtuwulau. Jika Sipulusiang menjadi Raja Muna pada tahun 1268, maka dapat diasumsikan bahwa Watan Yabe sampai ke Muna pada tahun 1210. Apabila Watan Yabe sampai di Muna pada tahun 1210, maka dapat dipastikan bahwa Kerajaan Muna berdiri pada tahun 1210. 1. Masa pemerintahan Sugi. Ketika pemerintahan Beteno de Tompula atau Baiduzaman atau Laeli berakhir, Kerajaan Muna dipimpin oleh Sugi. Sugi menurut rakyat Muna adalah yang diperkuat atau yang mulia. Selama masa pemerintahan Kerajaan Muna ada 5 Sugi yang pernah memimpin, yaitu Sugi Patola, Sugi Patani, Sugi Abona, Sugi Lende, dan Sugi Manuru. Dari kelima Sugi ini, Sugi Manuru lah yang dianggap paling banyak membawa perubahan dalam kehidupan rakyat Muna dalam berbagai aspek. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Laki Laponto. Setelah masa pemerintahan Sugi berakhir, pemerintahan Kerajaan Muna dipimpin oleh Laki Laponto.
Laki Laponto menjadi Raja Muna ke-7 setelah menggantikan ayahnya yaitu Sugi Manuru. Selama menjadi raja, Laki Laponto mempunyai sifat yang sangat berani. Ia membangun benteng sepanjang kerajaan Muna untuk menghalau serangan-serangan dari luar. Laki Laponto memerintah di kerajaan Muna selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1517 sampai 1520, sebelum digantikan oleh adiknya sendiri Laposasu. Hadirin yang saya banggakan, ada pun beberapa raja-raja Muna yang pernah memerintah, yaitu 1. Bainuzzaman atau Betenu Temula atau Laili. 2. Sugi Patola bergelar atau Porasi atau Kaua Bangkarukotu. 3. Sugi Ambona atau Labokaondo. 4. Sugi Patani. 5. Sugi Laende. 6. Sugi Manuru atau Omputo Mepasokino Asari. 7. Omputo Laki Laponto. 8. Omputo Laposasu. 9. Omputo Repoisema. Dan 10. Omputo Titakono. Hadirin yang saya sayangi, kedudukan sejarah sebagai ilmu penting tergambar jelas dalam sepertiga komposisi Al-Quran yang memuat kisah sejarah. Maka saat sejarah dikesampingkan, berarti ada upaya untuk memutuskan sebuah generasi dengan peradaban masa lalu. Di era globalisasi dan milenial yang futuristik ini, tidak seharusnya generasi muda melupakan akan pentingnya sejarah. Perlu dilakukan pendekatan untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sejarah. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan daya kreativitas dan media sosial. Tetapi media sosial juga media sosial juga masih belum cukup. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut dalam memahami sejarah, terutama dengan membaca buku-buku dan melakukan diskusi dengan orang tua yang memang tahu mengenai sejarah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang keliru. Sangat diharapkan sebagai generasi muda untuk mengetahui sejarah. Ibarat silsilah keluarga, kita harus tahu siapa leluhur kita. Oleh karena itu, kita juga harus bisa mengenal bagaimana sejarah, terutama sejarah daerah kita sendiri, yaitu sejarah kerajaan